Perkenalkan, saya Hendrik Kelvianto Tinambunan dengan NPM 240120100423. Di sini saya akan menjelaskan apa itu placement dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian placement. Placement atau penempatan karyawan adalah proses strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menempatkan individu pada posisi kerja yang paling sesuai dengan kemampuan, keterampilan, pengalaman, minat, serta potensi mereka, guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Placement dilakukan setelah proses rekrutmen dan seleksi sebagai tahap lanjutan yang menentukan peran dan jabatan spesifik yang akan dijalani oleh karyawan baru ataupun yang dipindahkan. Penempatan yang tepat tidak hanya mempertimbangkan sisi teknis dari pekerjaan, tetapi juga menyesuaikan aspek psikologis, lingkungan kerja, budaya organisasi, serta aspirasi karir individu. Dengan kata lain, placement adalah upaya mencocokkan antara the right man with the right job. Seseorang harus berada di posisi di mana ia dapat memberikan kontribusi maksimal sekaligus berkembang secara profesional. Dalam taktiknya, placement dapat melibatkan penempatan awal, initial placement, proses promosi atau promotical placement, mutasi atau transfer antar departemen atau transfer placement, hingga penurunan jabatan atau demotical placement. Setiap bentuk placement memiliki tantangan dan pertimbangannya sendiri, terutama dalam konteks organisasi yang dinamis dan terus berkembang. Dan adapun relevansi dalam SDM. Placement memiliki relevansi yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menjadi jembatan utama antara proses perekrutan dan pelaksanaan tugas kerja nyata dalam organisasi. Setelah proses rekrutmen dan seleksi dilakukan, placement berfungsi sebagai tahap penentu yang memastikan bahwa individu yang benar direkrut benar-benar ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan ahli, minat, nilai-nilai pribadinya, serta potensi perkembangan karirnya. Tanpa proses placement yang tepat, resiko ketidaksesuaian antara karyawan dan pekerjaannya akan meningkat, yang dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, semangat kerja, serta loyalitas terhadap organisasi. Dalam konteks manajemen sumber daya modern yang menekankan pada pendekatan strategis terhadap pengelolaan manusia, placement tidak hanya berfungsi sebagai administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Organisasi saat ini tidak lagi cukup hanya mengisi posisi kosong, melainkan harus mempertimbangkan bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang dalam organisasi, serta bagaimana kontribusi dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, penempatan yang tepat mendukung strategi pengembangan talenta, pelatihan berkelanjutan, serta perencanaan sukses. Dan ada pun tujuan placement. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Salah satu tujuan utama placement adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi dengan menempatkan karyawan yang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua, mencapai kepuasan karyawan. Placement yang baik berkontribusi pada kepuasan karyawan karena mereka lebih cocok dengan peranan mereka dan dapat memberikan yang terbaik bagi organisasi. Adapun tahapan dalam placement. Yang pertama, analisis kebutuhan posisi. Di dalam analisis kebutuhan posisi ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk suatu jabatan dalam organisasi. Yang kedua, seleksi kandidat. Seleksi kandidat di sini melibatkan proses penilaian yang sistematis terhadap para calon yang melamar untuk menentukan kecocokan mereka dengan posisi tersedia.
kriteria penempatan. Yang pertama, keterampilan dan kompetensi. Keterampilan dan kompetensi mencakup kemampuan teknis dan soft skill yang dibutuhkan oleh kandidat dan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan secara efektif. Kesesuaian budaya organisasi. Kesesuaian budaya organisasi ini juga merupakan nilai dan norma yang harus dimiliki oleh kandidat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bekerja sama dengan tim secara harmonis. Nah, di sini ada dampak positif bagi organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas terjadi saat karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka, sehingga mendorong efisiensi kerja dan hasil yang lebih baik. Retensi karyawan yang lebih baik. Retensi karyawan meningkat ketika mereka merasa cocok dan dengan berperan di emban, mengurangi tingkat turnover dan menciptakan suasana yang stabil dan serta harmonis. Dampak positif bagi karyawannya. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka akan merasa lebih nyaman dan senang menjalankan pekerjaannya. Hal ini berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik dan semangat untuk bekerja secara optimal. Yang kedua, meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Ketika karyawan merasa diperhatikan dan dihargai melalui penempatan yang tepat, mereka cenderung memiliki rasa loyalitas yang lebih tinggi terhadap organisasi. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk bertahan lama di perusahaan tersebut. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Penempatan yang efektif juga membantu menciptakan keseimbangan dalam tim kerja. Karyawan yang cocok dalam tugas dan timnya cenderung lebih kooperatif, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga hubungan kerja dengan sehat. Nah, dari semua materi tersebut, saya akan menyimpulkannya menjadi simpulan materi. Placement atau penempatan karyawan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya yang berperan dalam menentukan posisi kerja sebagai karyawan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat, dan potensi yang dimilikinya. Proses ini bukan sekadar pengisian jabatan kosong, tetapi merupakan upaya strategis untuk menciptakan kesesuaian antara individu dengan tuntunan pekerjaan agar tercapai produktivitas kerja dengan optimal. Placement juga tidak hanya memberikan keuntungan bagi organisasi melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi karyawan seperti meningkatkan kepuasan kerja, pengembangan karir, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. Oleh karena itu, placement perlu dilakukan secara objektif berdasarkan data yang valid dan akurat, serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik individu terhadap perusahaan. Sekian, terima kasih.